生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 331, yang terkutuk. Mengenakan gaun hitam kerajaan, Saren mengerucutkan bibirnya yang pucat dan memiringkan kepalanya untuk menatap Marik, lalu mengangguk sedikit. Marik menggenggam tangannya dan berkata sambil menyembunyikan sebagian kegilaannya, "Kau tahu tentang jalur tahanan, bukan?" "Ya, saya pernah mendengarnya di kalangan Beyonder," jawab Klein terus terang. Tentu saja, kalangan Beyonder ini merujuk pada Nighthawks dan klub Tarot. Dia mendesah dalam hatinya saat menambahkan, Marik seakan teringat sesuatu, dan ia terdiam selama hampir 20 detik. Di luar jendela, ia bisa mendengar deru roda kereta yang berirama melintasi trotoar beton. Dia mengacak-acak rambutnya yang coklat berantakan dan berbicara dengan ekspresi agak aneh di wajahnya. Narapidana adalah mereka yang dikurung di penjara, dan itu juga berarti spiritualitas dan hasrat mereka dibatasi oleh akal, tubuh, dan dunia. Para Beyonder dari urutan ini memiliki tubuh yang kuat dan indera yang tajam, seringkali memiliki penampilan yang tenang sekaligus hati yang liar. Mereka memiliki banyak teknik kriminal dan mahir membunuh dengan apapun yang bisa mereka dapatkan dengan mudah. Urutan 8 mereka yang sesuai adalah lunatik. Aku yakin kau tidak menyadari hal ini karena bahkan organisasi Beyonder Ortodoks seperti 7 gereja Ortodoks tidak sepenuhnya menyadari hal-hal semacam itu. Anggota organisasi rahasia itu memiliki kekuatan yang jauh melampaui imajinasimu. Para bajingan yang hampir terkutuk itu terikat, baik tubuh maupun jiwa mereka. Akan sulit untuk mendapatkan informasi yang berguna hanya dengan mengandalkan medium dan ramalan. Saren dan saya juga sudah pasrah dengan hal ini dan menunggu sangat lama sebelum kami menemukan cara untuk melepaskan ikatan ini dan berhasil melarikan diri. Karena semua Beyonder di jalur ini terkutuk dan memiliki karakteristik gila, kami tidak ingin bergantung pada 7 gereja besar. Kami akan kehilangan semua kebebasan kami, tanpa meninggalkan apapun. Jadi begitulah, tidak heran informasi rahasia Nighthawk tidak banyak membahas hal ini. Bahkan tidak ada urutan 8 dan 7 yang sesuai dari Prisoner. Itu sesuatu yang bisa ku ketahui berdasarkan levelku saat itu. Klein menjawab dengan perasaan tercerahkan, aku benar-benar tidak tahu situasi setelah Prisoner. Marik tidak mengangguk sambil menatap Klein dengan mata coklatnya dan melanjutkan. Dibandingkan dengan seorang tahanan, karakteristik terhebat seorang lunatik adalah mampu secara mandiri mengorbankan rasionalitas mereka dan membiarkan hasrat mereka merajalela demi kekuatan dan peningkatan dalam segala aspek. Selain tidak memiliki pikiran jernih selama periode ini, tidak ada masalah besar. Mereka bahkan bisa mendapatkan daya tahan yang lebih kuat terhadap kekuatan Beyonder yang dapat mengganggu pikiran seseorang dan memengaruhi pikiran mereka. Sederhananya, aku akan menyingkirkanmu terlebih dahulu, dan itu akan membuatmu mustahil membunuhku. Klein tak dapat menahan diri untuk tidak mengejek. Mulai dari urutan ini, kutukan akan muncul secara bertahap. Orang gila mudah kehilangan kendali, kata Marik sambil otot-otot wajahnya berkedut. Bukankah itu sudah jelas? Jika kondisi mental seseorang telah berada di titik nadir untuk waktu yang lama, atau jika sering terjadi kelainan, itu akan menjadi abnormal jika kemungkinan kehilangan kendali tidak lebih tinggi daripada Beyonder lainnya. Klein memiliki pemahamannya sendiri tentang hal ini. Ia menoleh ke arah Nona Saren,
merasa sulit baginya untuk membayangkan seperti apa rupanya saat berada di tahap tahanan dan gila. Dan selama itu, Saren mempertahankan keadaannya yang sunyi dan halus seperti hantu. Melihat dia tidak mengatakan apapun, Marik perlahan menghela napas dan berkata, urutan berikutnya adalah manusia serigala. Mutasi dimulai, namun, di mata orang normal, para tahanan gila dan orang gila yang rentan kehilangan akal sehat sebenarnya mirip dengan mutan semacam itu. Yah, werewolf sebagai urutan 7 ternyata lebih rendah dari yang kuduga. Pikiran Klein tiba-tiba melayang. Marik tidak menyadari bagaimana ia telah terombang-ambing saat ia melanjutkan, manusia serigala adalah orang yang sepenuhnya terkutuk. Setiap kali bulan merah tua menjadi purnama, mereka akan kehilangan sebagian kewarasan mereka, menumbuhkan bulu hitam, dan haus darah serta hasrat mereka untuk mencicipi darah akan mencapai puncaknya. Suaranya perlahan menjadi sedikit tidak menentu, seolah-olah dia mengingat kembali pengalaman pahit dalam menahan dan menekan dirinya sendiri. Manusia serigala memiliki kemampuan peremajaan yang cukup kuat, serta kekuatan, kelincahan, dan kecepatan yang mengerikan. Cakar dan gigi mereka sama sekali tidak kalah dengan senjata Beyonder dari urutan yang sama, dan mereka mengandung racun. Mereka juga menguasai beberapa mantra yang berhubungan dengan kegelapan. Misalnya, target yang berada di bawah kendali manusia serigala akan menjadi bawahan setelah beberapa waktu, ketika racun manusia serigala menyusup ke dalam tubuh mereka untuk beberapa waktu. Mereka akan menjadi monster seperti manusia serigala, dan biasanya, monster ini memiliki umur yang sangat pendek. Setelah mendengar penjelasan Marik, Klein membuat kesimpulan yang tepat. Pada level urutan 7, manusia serigala berada di atas rata-rata dalam hal kemampuan tempur sesungguhnya. Manusia serigala yang selalu tak mampu menahan naluri membunuh dan haus darahnya saat bulan purnama akan berubah semakin dingin dan bengkok. Lambat laun, mereka akan kehilangan perasaan yang seharusnya dimiliki manusia normal, tambah Marik. Ada nada bangga yang tak tersamarkan dalam nadanya. Cocok dengan deskripsi Tuan Azik tentang mutan. Klein tanpa sadar menatap Nona Saren, secara naluriah membayangkan wujud manusia serigalanya. Namun, tatapan dingin Nona Saren hampir membuatnya menggigil, dan ia segera menoleh ke belakang. Marik tanpa sadar menjilat bibirnya. Itu bukan jenis rayuan yang biasa dilakukan perempuan, melainkan jenis yang memberi kesan bahaya. Pandangannya tampak kehilangan fokus sesaat, meninggalkan ingatannya yang tidak diketahui. Setelah beberapa detik, dia membuka mulutnya lagi. Aku ada di urutan 6 yang sesuai, zombie. Zombie, penampilan luarmu memang mirip sekali. Pantas saja kau sering main kartu dengan orang-orang sepertimu. Ternyata kau juga jenis zombie yang spesial, zombie sungguhan yang hidup. Klein berpikir sejenak dan berkata, ku dengar dari Kaspar kau tidak takut peluru. Marik mengangguk dan berkata, tubuhku bisa sekeras baja. Sekalipun kau menggunakan revolver untuk menembak kepalaku, aku hanya akan merasa pusing. Kau harus menembakku 5 kali di tempat yang sama sebelum kau bisa menghancurkan pertahananku. Dan bahkan jika kau berhasil menembus pertahananku, bagi seorang zombie, semua bentuk kerusakan lainnya tidak akan mematikan jika otaknya tidak hancur. Dan kekuatanku telah meningkat pesat sejak menjadi manusia serigala. Selain itu, aku menguasai sebagian mantra kematian dan dapat dengan mudah memanggil zombie serta mengendalikan hantu. Aku dapat mengendalikan mereka dan mahir menggunakan kekuatan Beyonder yang dingin dan membusuk. Setiap urutan dalam jalur mutasi memiliki karakteristik yang berbeda. Hanya ada sedikit perubahan dalam jalur progresif. Klein merenung sejenak dan bertanya,
Lalu, bagaimana dengan kutukan zombie? Marik menggertakkan giginya dan berkata, aku akan haus akan darah hangat dan daging segar manusia. Saat bulan purnama, kondisi ini akan sangat serius. Satu-satunya hal yang bisa disyukuri adalah kutukan zombie menggantikan kutukan manusia serigala dan manusia gila. Mereka tidak hidup berdampingan, dan akan sama saja nantinya. Setiap kali bulan merah tua purnama, aku akan merasakan sakit yang luar biasa. Jika aku tidak menyerah mengendalikan diri, aku akan merasakan sakit yang luar biasa hingga kehilangan kemampuan untuk melawan. Dan jika aku menuruti kemauanku, aku juga akan semakin tidak seperti manusia, dan risiko kehilangan kendali akan sangat tinggi. Bahkan dalam keadaan normal, aku akan selalu melawan keinginan dalam hatiku dan kebencian yang kuat dalam hatiku. Dibandingkan dengan para Beyonder dari sekuens lain, yang lain jauh lebih baik. Yah, kecuali Abyss dan Demoness. Klein tiba-tiba berpikir begitu. Marik berhenti sejenak dan melirik Saren. Saren membuka bibirnya dan berkata dengan suara ilusi, urutan 5, Wraith. Wraith, ada urutan seperti itu? Itu benar-benar jalur mutan. Klein agak terkejut pada awalnya, tetapi kemudian ia merasa bahwa ini memang karakteristik tubuh roh yang dapat dengan mudah diubah. Setelah menerima perintah tersebut, Marik menambahkan, setelah menjadi Wraith, seseorang dapat mengubah tubuhnya menjadi Wraith sungguhan dan mendapatkan kekuatan yang sesuai. Seperti bergerak melewati rintangan, bersembunyi di balik cermin, dan langsung menyerang jiwa musuh. Mereka dapat melompati hampir semua benda dengan pantulannya. Dan tidak seperti hantu biasa, bahkan dengan penglihatan roh, seseorang akan kesulitan menemukan bayangan seperti itu kecuali mereka adalah Beyonder urutan tinggi. Ya, Wraith menggunakan banyak mantra tipe kematian. Ada banyak teknik aneh, seperti merasuki tubuh secara paksa dan mengendalikan musuh. Kutukannya adalah pada malam bulan purnama, ia akan melahap sejumlah jiwa manusia, atau ia akan menjadi sangat lemah. Memilih yang pertama sama saja dengan berada di ambang kehilangan kendali setiap saat. Tanpa menunggu Klein berbicara, Saren yang pucat pasi tiba-tiba berkata, target kita juga seorang Wraith. Kekuatan Beyonder dari zombie, werewolf, lunatic, dan prisoner tidak akan hilang karena kemajuan, tegas Marik. Kedengarannya seperti musuh bebuyutanku. Aku justru takut pada tipe orang yang kebal peluru revolver dan tidak mengalami kerusakan parah saat terbakar api biasa. Sederhananya, aku takut pada hantu. Klein merasa jantungnya berdebar kencang. Setelah merenung beberapa detik, dia bertanya, apa efek dari artefak tersegel? Mengapa mereka menahanmu? Itu sebenarnya membuatmu bersedia memberitahuku kelemahan-kelemahanmu dan kutukan-kutukanmu. Klein punya beberapa tebakan umum. Ekspresi Marik agak muram saat dia menjawab, artefak terkutuk yang perlu disegel itu disebut Scarlet Lunar Corona. Sampai batas tertentu, efeknya bisa mirip bulan purnama. Bagi mereka yang sudah dingin dan uap, efeknya akan membantu mereka dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi kita akan menjadi lemah dan kehilangan kemampuan bertarung. Jika aku menyerah pada diriku sendiri, aku lebih baik mati. Geram Marik serak. Aku tak menyangka orang mesum dan pengecut sepertimu ternyata orang yang gigih. Bisa bertahan sampai zombie sequence memang luar biasa. Klein tidak memotongnya dan mendengarkan bagian selanjutnya dari cerita itu. Orang yang mengenakan Scarlet Lunar Corona kebal terhadap efek bulan purnama, dan mereka akan mendapatkan kecepatan yang mengerikan dan kemampuan peremajaan yang tak terbayangkan. Serta sejumlah mantra kegelapan yang relatif kuat. Namun, itu akan membuat darah pemakainya perlahan menjadi dingin.
Mereka akan membeku, sedikit demi sedikit, dan jika mereka tidak berhenti tepat waktu atau meminum darah orang yang masih hidup, mereka pada akhirnya akan mati karena darah mereka membeku sepenuhnya. Marik tampaknya sangat takut pada Scarlet Lunar Crow. Setelah selesai, Saren menatap Klein dengan mata birunya yang tenang. Bersama Steve ada zombie Jason dan werewolf T-Rex. Tapi selama Steve sudah tamat, yang lain tidak akan jadi masalah. Marik menambahkan, jika kita berhasil, karakteristik Beyonder yang ditinggalkan Steve akan menjadi milikku. Scarlet Lunar Corona akan menjadi milik Saren. Sisa rampasan perang dan kitab rahasia akan menjadi bayaranmu. Lord of the Mysteries bab 332, Sertifikat Notaris. Kondisi yang sangat menguntungkan. Klein hampir tidak mempercayai telinganya. Meskipun item yang paling berharga adalah karakteristik Beyonder Sequence 5 dan artefak tertutup yang kuat dengan kekuatan khusus. Sisanya juga tidak terlalu buruk. Mustahil bagi pembangkit tenaga listrik urutan 5 hanya memiliki artefak tertutup yang disediakan oleh organisasi. Dan jika salah satu dari zombie urutan 6 dan manusia serigala urutan 7 dipertahankan, itu akan menjadi panen yang melimpah. Klein bersandar dan berpura-pura berpikir, untuk menekan keserakahan yang tiba-tiba muncul di hatinya. Syarat-syaratmu memang memuaskan, jawabnya, lalu segera bertanya lagi. Siapakah Raja Dukun Klarman? Informasi apa saja yang tercatat dalam kitab rahasianya? Marik menggosok pelipisnya dan berkata, Raja Dukun bisa merujuk pada pekerjaan urutan tinggi sekaligus mewakili sosok luar biasa yang mengendalikan kekuatan di wilayah kegelapan, bulan, dan dunia aneh. Seseorang yang melampaui rekan-rekannya. Klarman adalah yang terakhir, dan juga yang pertama. Dia aktif di benua selatan pada awal zaman kelima, lalu menghilang sepenuhnya. Mungkin dia diburu oleh gereja kematian atau organisasi rahasia kita, atau mungkin dia meninggal karena usia tua di suatu tempat yang tidak diketahui. Kitab rahasianya mencakup pengetahuan seperti kontrak rahasia, ritual, alkimia, astrologi, simbolisme, interaksi alami, dan sebagainya. Bahkan jika orang biasa mendapatkannya, mereka bisa menjadi ahli di bidang mistisisme. Mereka bahkan dapat mengandalkan spiritualitas alami mereka sendiri untuk menyelesaikan sejumlah kecil masalah Beyonder tanpa meminum ramuan apapun. Nah, akibatnya mereka perlahan-lahan akan mengalami gangguan mental. Inilah akibat dari spiritualitas seseorang yang tidak mampu menanggung beban tersebut. Kedengarannya bagus, persis seperti yang kubutuhkan. Namun, misi ini tidak hanya sulit, tetapi juga ada sejumlah masalah lanjutan. Aku berurusan dengan organisasi rahasia yang sejarahnya lebih dari 1000 tahun. Klein terdiam beberapa detik, tetapi ia tetap memilih untuk mengikuti kata hatinya. Saya ingin punya waktu untuk memikirkannya. Ini masalah yang sangat serius dan berbahaya. Saya tidak boleh impulsif. Aku akan memberimu jawabanku besok pagi jam 9. Datanglah ke rumahku. Kau tahu alamatnya. Ia menatap Saren sambil menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba ia merasa gugup setelah menyelesaikannya. Mereka telah membocorkan begitu banyak informasi rahasia penting, bahkan masalah yang menghantui mereka. Jika dia tidak langsung setuju, apakah dia akan dibungkam? Atau apakah mereka akan mengikutiku sampai aku mengambil keputusan? Kalau begitu, bagaimana caranya aku bisa melampaui kabut abu-abu untuk melakukan ramalan? Saren, yang mengenakan gaun hitam kerajaan, menatap Klein dengan tenang. Tak ada amarah, keraguan, atau emosi di mata birunya. Dia tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas terlipat dari saku tersembunyi dan membukanya menjadi persegi panjang.
Kertasnya berwarna oranye kuning dengan banyak simbol, termasuk yang mewakili matahari. Simbol-simbol dan label-label ini menggambarkan zona kosong yang memberikan perasaan sangat hangat dan stabil. Begitu melihat selembar kertas, Klein teringat apa itu dan hatinya yang tegang pun lega. Ini juga dari Numblerite Master Rosago. Ini sertifikat notaris. Dulu ketika mereka sedang membagi-bagikan rampasan perang, Saren telah mengambil benda mistis ini. Saren yang pucat dan halus menyerahkan sertifikat notaris kepada Klein dan berkata dengan suara halus, "Tekan tanganmu di sini. Berjanjilah untuk tidak membocorkan apa yang baru saja kamu dengar." Fiuh, Klein menghela napas dan mengangguk dengan serius. "Baiklah." Sesuai perintah, ia mengambil surat keterangan notaris dan menempelkan telapak tangannya ke area kosong. Kemudian, setelah beberapa pertimbangan, ia membuka mulut dan berkata, "Saya berjanji tidak akan memberitahu siapapun apa yang baru saja saya pelajari dari Nona Saren dan Tuan Marik." Saat ia mengucapkan setiap kata, simbol dan label ajaib di sekitar sertifikat notaris menyala, satu persatu, memancarkan cahaya hangat dan terang. Ketika semuanya berakhir, cahaya berubah menjadi gambar seperti segel yang menekan telapak tangan Klein dan bahkan melewatinya, menutupi area kosong. Arus hangat mengalir melalui dirinya, dan Klein merasakan hubungan halus namun tak terlihat antara dirinya dan sertifikat notaris. Dulu, kemampuan yang ditiru oleh Tuan Tua Mata Kebijaksanaan benar-benar dimiliki oleh seorang notaris. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dari sebelumnya. Sudah selesai. Klein mengembalikan surat keterangan notaris. Saren mengangguk dengan tenang dan tidak berkata apa-apa lagi. Sosoknya yang acuh tak acuh dengan cepat menghilang dari kereta. Marik masih menahan kedengkian di matanya, mengetuk dinding kereta dengan jarinya. Kereta itu perlahan berhenti dan pintu kereta terbuka. Mereka menggunakan zombie untuk mengemudikan kereta dan bayangan untuk bertindak sebagai pelayan. Itu benar-benar gaya Marik. Setelah mengaktifkan penglihatan rohnya, Klein melepas topinya dalam keadaan tercerahkan, menempelkannya ke dadanya, membungkuk sedikit, dan turun dari kereta. Itu adalah jalan yang sepi, di mana beberapa lampu jalan rusak, tetapi tidak seorang pun memperbaikinya. Klein pertama-tama pergi ke apartemen satu kamarnya di Isboro sebelum kembali ke 15 Main Street dan berpura-pura membuat dua ramalan di ruang tamu. Pertama, apakah ia harus menerima tugas ini atau tidak? Kedua, apakah tugas ini berbahaya atau tidak, dan seberapa berbahayanya? Mengenai jawaban ramalan itu, ia tidak terlalu memperhatikannya. Karena para Wraith dari jalur mutan dapat berubah menjadi tubuh roh, yang memungkinkan mereka berinteraksi langsung dengan dunia roh untuk mendapatkan informasi. Dengan kata lain, mereka secara alami memiliki kekuatan ramalan dan anti-ramalan, jadi terlepas dari apakah itu Saren atau targetnya, Steve, wahyu yang diterima Klein salah atau menyimpang. Setelah selesai meramal, ia membaca koran dan buku seperti biasa. Ia melatih kekuatan Beyondernya di ruang aktivitas, lalu mandi dan tidur. Tidak ada yang aneh dengan semua itu. Pukul 10:04 pagi, Klein tiba-tiba terbangun dan melompat dari tempat tidur. Dia menemukan lilin, membangun tembok spiritualitas, dan diam-diam memulai ritual pemanggilan dirinya sendiri. Kemudian, ia melangkah 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan pergi di atas kabut kelabu. Tetapi ia tidak terburu-buru untuk menanggapi doa itu. Duduk di kursi bersandaran tinggi milik si bodoh, Klein memusatkan perhatian pada permukaan meja perunggu panjang. Ia melihat mata hitam putih, peluit tembaga Azik, kartu kaisar kegelapan, dan sosok Rosel yang gelap dan agung memegang tongkat kerajaan.
Sudut mulutnya berkedut, dan Klein mengulurkan tangan kanannya untuk membalikkan kartu penghujatan. Apa yang tak dapat kulihat, tak dapat menyakitiku. Setelah menyulap pena dan kertas, ia melepaskan bandul topasnya dan mengulangi 2 ramalan pertamanya. Hasil ramalan pertama berputar searah jarum jam dengan frekuensi yang memadai. Artinya, komisi tersebut harus diterima, tetapi itu juga tidak perlu. Hasil ramalan kedua adalah rotasi bandul topas berlawanan arah jarum jam, tetapi berputar dengan amplitudo dan frekuensi yang tinggi. Interpretasi Klein adalah adanya bahaya yang cukup besar, tetapi belum mengancam jiwa selama ditangani dengan tepat. Setelah terdiam beberapa detik, Klein teringat firasat sebelumnya. Mungkin setiap pesulap perlu tampil. Jika tidak, nama ramuannya adalah penyihir, bukan penyihir. Kunci untuk tidak pernah tampil tanpa persiapan adalah bersiap serta tampil. Dan ini mungkin tidak hanya dalam pertempuran. 2 asumsi mengalihkan perhatian musuh dan mendapatkan tepuk tangan penonton didasarkan pada adanya pertunjukan. Selama saya dapat menemukan solusi yang tepat, menyamarkan diri dengan baik, dan menghadapinya dengan sempurna, akan sulit bagi Rose School of Thought untuk menemukan saya. Banyak pikiran berkelebat di benak Klein. Dikombinasikan dengan wahyu yang baru saja diterimanya dari ramalan, ia segera mengambil keputusan. Bersandar di kursi bersandaran tinggi si bodoh, ia mendongak untuk melihat istana kuno yang menjulang tinggi dan kabut kelabu yang tak terbatas, lalu menyunggingkan senyum tipis. Kalau begitu, mari kita tampilkan pertunjukan yang megah. Dengan itu, dia mengambil mata hitam dan peluit tembaga azik dan menjawab doanya sendiri. Pagi berikutnya adalah Kamis pagi. Klein, yang telah membeli bahan-bahannya lebih awal, menyiapkan mie Vienna Potter buatan sendiri, yang lebih mirip mie yang dicampur saus daging. Ia pergi ke pintu untuk mengambil koran hari ini dari kotak surat. Saat dia makan, dia menemukan pemberitahuan tentang pertemuan Beyonder di Backlund Morning Post. Seperti yang diharapkan, setelah situasi tegang mereda, pertemuan pun dimulai. Klein tersenyum dan berkata dalam hati. Pukul 9, ia mengeluarkan arloji saku emasnya, membukanya, dan melihatnya. Kemudian, ia menghadap ruang tamu yang kosong dan berkata ke jendela Oril, "Saya bersedia membantu." Kondisinya persis seperti yang Anda katakan. Tapi itu hanya jika kau memberiku waktu beberapa hari lagi. Dia berhenti sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum, "Saya perlu membuat beberapa persiapan." Selain Klein, tidak ada seorang pun di ruang tamu. Tetapi tiba-tiba, sebuah suara ilusi terdengar. "Oke, setelah Anda selesai mempersiapkan, Anda dapat mengunjungi bar tersebut." Di ruang kerja Viscount Glein, Audrey sedang duduk di kursi, membantu Susie merapikan bulu-bulu di belakang kepalanya. Ia berkata kepada Force dan Sio, yang duduk diam di sampingnya sambil menyesap anggur mereka, "Kenapa kalian terburu-buru membawaku ke sini?" Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat Force dan Sio sejak insiden dengan Lanevus. Dia sudah membayar mereka melalui Susie. Nah, setelah bergabung dengan kami di klub tarot, Force tampaknya tetap tidak berubah. Dia masih lesu dan suka mengejek Sio, tetapi ada beberapa hal tentang dirinya yang benar-benar berbeda. Dulu dia lesu, depresi, dan sepertinya tidak punya harapan untuk masa depan, tetapi sekarang, aspek itu telah hilang sepenuhnya. Audrey, sang telepati, tersenyum tipis dan mengamati keadaan nona penyihir dengan hati yang tenang. Setelah menghabiskan sisa anggur merahnya, Force berkata, "Ini memang Aurmir, anggur merah paling terkenal. Jauh lebih enak daripada yang pernah saya minum sebelumnya."
Kadarnya sangat jernih dan setiap kadarnya memiliki sensasi yang berbeda. Dia meletakkan cangkir anggurnya dan berkata, pertemuan yang mungkin akan menghadirkan spektator dan petunjuk bagi para alkemis psikologi akan diadakan sore ini. Begitukah? Kenapa terburu-buru? Tanya Audrey bingung. Force menjelaskan sambil tersenyum, karena si pembunuh berantai telah membuang terlalu banyak waktu semua orang. Lagi pula, itu pinggiran Northborough. Sore hari adalah saat para night out paling santai. Baiklah, Audrey mengangguk ringan dan tidak bertanya lebih jauh. Pada saat yang sama, pandangannya menyapu seluruh ruangan dan dia mendesah dalam diam. Dibandingkan dengan masa lalu, Sio jauh lebih tenang dibandingkan dengan Force yang sekarang. Pada saat itu, Viscount Glen terkekeh dan berkata, Audrey, aku akan pergi bersamamu. Kenapa? Tanya Audrey meskipun tahu jawabannya. Glen berdeham dan berkata, itu karena aku sudah mendapatkan formula apoteker. Aku hanya perlu menukar beberapa bahan. Gudangku tidak punya 2 bahan yang sesuai. Oh, Force menjualnya kepadaku. 300 pound. Dia menjamin keasliannya. 300 pound. Aku ingat kau membelinya dari Tuan Wolf hanya seharga 230 pound. Audrey tak dapat menahan diri untuk melirik ke arah Force. Lord of the Mysteries bab 333, pelacak. Di pinggiran kota Northborough, di gedung sekolah kedokteran 3 lantai yang akan segera ditinggalkan. Bahkan pada pukul 3 sore, kabut dan awan telah menggelapkan seluruh Backlund, seolah-olah badai sedang mendekat. Di sepanjang koridor yang bobrok itu, cahaya redup bersinar diagonal, menembus jendela-jendela dan membuat segalanya tampak sunyi dan terluka. Rasanya mencekam dan mengerikan. Ini kedua kalinya Audrey ke sini, dan ia tak lagi segugup dan setegang sebelumnya. Ia menengokkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dengan topi bedah dan masker besarnya, mengamati lingkungan sekitar seperti biasa, mengamati setiap detail tempat ini. Viscount Glen berjalan di sampingnya dan perlahan-lahan menjadi khawatir. Ia tak bisa menahan diri untuk berbisik, kenapa aku merasa tempat ini agak aneh. Mungkinkah ada hantu jahat? Sebagai seorang penggemar mistisisme yang hanya setengah kaki di lingkaran Beyonder, satu-satunya fenomena Beyonder yang ia saksikan hanyalah Force yang menembus dinding dan membuka pintu. Ia masih ragu akan keberadaan hantu dan bayangan. Akan tetapi, hal ini tidak menghentikannya dari rasa takut terhadap monster serupa. Force menoleh dan menatapnya sambil menahan tawa. Sebagian besar peserta pertemuan ini adalah Beyonder. Jika memang ada hantu atau roh jahat, mereka pasti akan sangat senang. Biasanya ini menyiratkan bahan-bahan atau pelayan. Menyadari Viscount Glen tampak lega, ia sengaja menambahkan, tentu saja, aku hanya bicara tentang hantu yang lebih lemah. Bayangan yang benar-benar terbentuk mungkin bisa membunuh semua orang di sini tanpa bersuara. Dan bahkan jika kau berlari, yang bisa kau lakukan hanyalah berlari bolak-balik di antara 3 lantai tanpa bisa keluar. Rasanya seperti memasuki labirin. Sio mengangguk setuju. Saya pernah bertemu hantu serupa. Saya berlari berputar-putar di pemakaman tanpa ada cara untuk melarikan diri. Selama proses ini, ada orang-orang yang kebingungan dan menoleh tanpa alasan, lalu tiba-tiba mati. Kalau bukan karena salah satu Beyonder yang membawa jimat matahari, mungkin Anda tidak akan melihat saya di sini hari ini. Viscount Glen menggigil saat memandang keluar jendela. Saat itu, ranting pohon yang layu menghantam kaca dan mengeluarkan suara pelan saat tertiup angin dingin. Glen hampir berteriak keras saat dia dengan panik mendekati 2 Beyonder, Force dan Sio.
Audrey menahan senyum dan diam-diam menyaksikan pemandangan ini dari pinggir lapangan. Dalam hatinya, ia berpikir, aku telah bertemu tuan bodoh yang dekat dengan dewa. Aku tahu kota perak di tanah terlantar para dewa. Aku telah mendengar tentang segala macam monster mengerikan di kedalaman kegelapan. Mengapa aku harus takut pada hantu dan bayangan? Tapi, aku benar-benar belum bertemu hantu. Pui, Audrey, apa yang kau pikirkan? Lebih baik jangan bertemu makhluk seperti ini, kecuali jika saya menjadi seorang psikiater dengan kekuatan Beyonder yang mampu memengaruhi makhluk lain. Atau jika saya memperoleh benda mistis yang dapat mengendalikan hantu dan monster. Mereka berempat tak kuasa menahan diri untuk mempercepat langkah dan segera tiba di tempat berkumpul hari itu. Sebelum masuk, Force menemukan kesempatan untuk membungkukkan badan dan berbisik di telinga Sio, "Kau hebat sekali bekerja sama denganku tadi. Kau benar-benar mengarang cerita begitu cepat sampai-sampai cukup untuk menakuti orang lain. Lihatlah bintik-bintik yang tidak tertutup topeng Viscount Glein. Saking putihnya, kau tak bisa melihat warna apapun." Sio menoleh sambil menjawab dengan tatapan kosong, "Aku tidak mengarang cerita. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada saya sebelum saya datang ke Backlund." Force tertegun sejenak sebelum dia melontarkan pertanyaan, "Benarkah? Untuk apa aku berbohong?" Wajah Sio yang bingung tertutup topeng. Force menoleh dan melangkah 2 langkah ke depan dan tiba-tiba menggigil. Saat itu, Glein tak ingin lagi berlama-lama di koridor menyeramkan itu. Ia mengulurkan tangan dan mendorong pintu menuju tempat pertemuan. Saat suara berderit itu bergema, ia melihat lantai beton dan bau antiseptik tercium di hidungnya. Hal itu membuatnya mengerutkan kening. Tak lama kemudian, ia melihat sebuah kolam besar di tengahnya. Kolam itu berisi cairan kuning bening, dan ada sosok-sosok yang mengapung di dalamnya. Beberapa figur telanjang bulat, beberapa tampak cukup utuh, sementara yang lain setengah kulitnya terkelupas. Warna kulit mereka coklat kemerahan seperti dendeng sapi. Mereka adalah mayat. "Ah!" teriakan melengking seorang pria bergema di ruangan itu. Tatapan mata langsung tertuju pada Glein. Tatapan-tatapan ini semua berasal dari sosok-sosok berjas putih yang mengelilingi kolam renang. Mereka juga mengenakan topi bedah dan masker besar, dan hanya mata serta sedikit kulit mereka yang terlihat. Tubuh Glein sedikit goyah. Ia ingin berbalik dan melarikan diri. Tetapi ketika melihat Audrey, Force, dan Sio melewatinya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Untuk masuk ke kamarnya, ia menyadari bahwa mereka berpura-pura bukan temannya. Saat dia menarik napas dalam-dalam, Glein hampir muntah. Dia memandang keluar dan melihat koridor itu gelap dan suram, penuh bayangan, dan tidak ada seorang pun yang tampak hidup. Dengan gemetar lagi, Glein mempercepat langkahnya dan menyusul Audrey dan yang lainnya, mencari tempat duduk sejauh mungkin dari kolam renang. Beberapa menit kemudian, sesosok berjas putih keluar dari barisan dan menggunakan tongkat kayu berkait di sampingnya untuk menarik sesosok mayat ke samping. Kemudian, ia langsung menyeret mayat itu ke lantai beton. Dia berhenti sekitar 3 detik, mengeluarkan pisau bedah, dan membelah perut mayat itu. Saat luka itu semakin dalam, suara dingin dan serak tiba-tiba terdengar dari dalam. "Mari kita mulai pertemuannya." Glein mengulurkan tangan untuk menekan maskernya. Tenggorokannya bergerak beberapa kali dan ia hampir muntah. Mereka berada di tengah-tengah kerumunan dengan segala macam perdagangan, entah berhasil atau gagal, yang terjadi. Audrey, yang selama ini dengan tenang mengamati, akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Aku ingin formula ramuan spektator." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya,
ia merasakan beberapa tatapan menyapu dirinya. Namun, tatapan-tatapan itu segera menjauh dan tak bertahan lama. Setelah beberapa detik hening, transaksi dibatalkan. Sekitar pukul 4 sore, hari semakin mendekati malam. Kenapa tidak ada apa-apa sama sekali? Glenn tidak mempertahankan sikap aristokratiknya saat dia merosot ke dinding kayu kereta dan mendesah. Pertemuan Beyonder ini telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya, membuatnya merasa seolah-olah dia telah mengambil risiko besar. Tetapi meski begitu, dia masih tidak mampu membeli tanduk unicorn terbang dewasa dan kristal racun ubur-ubur kerajaan. Force diam-diam mengerutkan bibir dan berkata, itu wajar. Meskipun Backlund adalah tempat termudah untuk mendapatkan bahan-bahan, jika kamu tidak bisa mengikuti setiap pertemuan Beyonder, akan tetap ada situasi di mana kamu tidak akan bisa menemukan apa yang kamu inginkan untuk waktu yang lama. Itu membutuhkan keberuntungan atau kesabaran. Tuan Viscount, coba pikirkan ramuan spektator milik Nona Audrey. Dia belum menerima petunjuk apapun sampai saat ini. Terkadang, kau bisa menemukan bahan-bahannya, tetapi kau tidak punya cukup uang untuk membelinya. Sio yang duduk di samping, berpikir dengan jengkel. Audrey menghibur Glenn, begitu aku kembali, aku akan pergi ke brankas keluargaku dan mencarinya. Mungkin ada sesuatu yang kau inginkan. Ia membawa kelenjar pituitari salamander pelangi hari ini, tetapi ia belum menemukan cairan tulang belakang kelinci Farsman. Karena itu, ia hanya menukarnya dengan uang tunai senilai 320 pound. Itu untuk mempersiapkan kemajuan Susi. Glenn mengangguk, dan tepat saat hendak membuka mulut, ia melihat Sio duduk tegak. Ia mengerutkan kening dan berkata, sepertinya ada yang mengikuti kita. Aku percaya intuisimu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Force sambil melihat sekeliling. Mengikuti kami? Kenapa harus mengikuti kami? Kami hanya menjual satu item Beyonder dan mendapatkan beberapa ratus pound tunai. Sekalipun ada yang ingin merampok kami seharusnya bukan target utama. Meskipun Glenn bertingkah seperti pemula, kami tidak. Selain itu, penyelenggara pertemuan telah melakukan banyak hal untuk memastikan keselamatan para anggota dan mencegah siapapun diikuti. Kecuali, orang yang mengirim pelacak itu memang penyelenggaranya. Terakhir kali, semuanya tampak normal. Apa bedanya kedua kejadian itu? Pikiran Audrey berpacu ketika tiba-tiba ia mendapat ide. Mungkin permintaan saya untuk membeli formula spektator itulah yang menarik perhatian para alkemis psikologi. Mustahil bagi mereka untuk menjual formula spektator secara acak, jadi yang pasti akan terjadi adalah perekrutan ke dalam organisasi. Dan perekrutan bukanlah hal yang mudah. Kita harus waspada terhadap Nighthawk atau Mandated Punisher, atau mata-mata yang dikirim oleh faksi tersembunyi lainnya. Jika mereka tidak mengamati target dan melakukan penyelidikan, organisasi itu akan cepat hancur. Setelah merenung beberapa detik, Audrey berkata kepada Force dan yang lainnya, bersiaplah untuk diserang. Berpura-puralah seolah-olah Anda tidak menyadari pelacak itu. Jika kita berhasil kembali ke Borough Permaisuri, jangan khawatir tentang mengungkap identitas Glenn dan aku. Kalian berdua harus pergi secara rahasia. Mata hijaunya menyapu Glenn dan ia menambahkan sambil tersenyum, banyak orang tahu kami penggemar mistisisme. Jadi wajar saja kalau kami mencari kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertemuan Beyonder. Sekalipun pelacaknya Beyonder resmi, mereka tidak akan curiga. Kami hanya orang biasa, jadi mereka hanya akan memperingatkan kami melalui saluran lain. Tapi aku sudah di urutan 8. Untuk bisa berhubungan dengan para alkemis psikologi, aku harus mengambil sedikit risiko.
Kemungkinan besar Beyonders resmi tidak akan menargetkanku karena ingin membeli formula. Mereka seharusnya tidak bisa melewati penyelenggara pertemuan dan melacak kita. Aku ingin percaya pada penilaianku sendiri. Audrey menyemangati dirinya sendiri. Baiklah, gumam Viscount Glen sambil setuju. Kereta kuda itu terus berjalan seperti biasa, berputar-putar beberapa kali. Akhirnya, Audrey dan yang lainnya berganti kereta sesuai rencana. Sepanjang proses ini, pelacak tidak pernah menyerang. Ketika mereka sampai di pintu belakang rumah Viscount Glen di Borough Permaisuri, kedua bangsawan itu menggunakan cara pulang yang biasa mereka gunakan. Sedangkan Force dan Sio, masing-masing mengandalkan keahlian mereka sendiri untuk pergi. Sekitar 10 menit kemudian, Audrey ditemani anjing Golden Retriever besarnya, Susie, dan pembantunya, secara terang-terangan keluar melalui pintu depan, dengan kereta kudanya sendiri. Sambil mendengarkan suara roda yang berputar, ia tak dapat memastikan apakah masih ada orang yang mengikutinya. Ia hanya bisa membiarkan pikirannya melayang. Jelaslah bahwa Putri Cornwall bukanlah mata-mata dari faksi Beyonder manapun. Tidak ada yang salah dengan masa lalunya. Kecintaannya pada mistisisme sudah terkenal. Status dan identitasnya dapat memberikan bantuan yang berbeda dari orang lain. Mungkin 2 hari lagi akan ada anggota alkemis psikologi yang mencoba menghubungiku. Pikir Audrey dengan sedikit antisipasi dan sedikit gugup. Meskipun mengaku sedang mempersiapkan diri, Klein menghabiskan 2 hari di klub kelak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia bahkan bermain kartu dengan guru berkuda, Talim, dan yang lainnya, dan memenangkan beberapa soli. Sebelum tidur, dia tidak lupa menengok bagian luar rumah pengacara Jurgen untuk memastikan tidak ada lampu dan memberi makan kucingnya. Pada pukul 8 malam hari Jumat, ia mengenakan topeng besinya dan mengenakan jubah berkerudung hitamnya dan memasuki ruang kegiatan Tuan Tua Mata Kebijaksanaan. Lord of the Mysteries bab 334, peluru. Satu-satunya lilin mengedipkan api kuningnya, menciptakan bayangan di dinding sekitar ruang kegiatan. Klein menemukan titik pelarian yang paling nyaman sebelum mengamati sekelilingnya. Ia melihat mata kebijaksanaan dengan garis-garis pipinya yang dalam dan apoteker yang montok. Nah, setelah perbandingan lain, meskipun dia memakai topeng besi yang menutupi separuh wajahnya, tetap saja cukup jelas bahwa dialah pria yang kutemui di Rice Circus yang pantas dihajar. Klein mengalihkan pandangan dan menunggu pertemuan resmi dimulai. Wanita yang didukung seorang artisan itu sangat tersembunyi di antara para peserta, jadi dia tidak yakin apakah wanita itu hadir sebelum berbicara. Setelah beberapa menit, Eye of Wisdom mengangkat kepalanya untuk melihat jam mekanik di dinding dan terkekeh. Ada banyak orang di sini hari ini. Mari kita mulai. Sebelum dia selesai berbicara, apoteker yang gemuk itu bergegas berbicara. Aku butuh makhluk Beyonder untuk eksperimen. Lebih baik lagi kalau itu hewan, dan lebih baik lagi kalau sudah dikekang dan tidak terlalu berbahaya. Makhluk Beyonder tipe binatang buas? Klein sedikit terharu. Dia teringat apa yang dikatakan apoteker di teater sirkus dan bahwa dia rupanya mampu membaca pikiran binatang. Dia hanya seorang apoteker, namun dia memiliki kemampuan seperti itu dan bahkan ingin membeli makhluk Beyonder tipe binatang. Setelah aku menjual kristal sumsum mata air peri kepadanya, seharusnya dia mengumpulkan bahan-bahannya dan maju ke urutan berikutnya. Dengan kata lain, urutan setelah apoteker ada hubungannya dengan mengendalikan binatang buas. Klein membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang dia ketahui. Pada saat ini, seseorang menanggapi sang apoteker dengan mencibir, siapa yang akan menjaga makhluk Beyonder di sisinya?
Itu berbahaya dan mudah ditemukan. Bukankah lebih mudah dan lebih tersembunyi untuk membunuh mereka demi mendapatkan bahan Beyondernya? Sang apoteker adalah orang yang tidak mau kalah dalam adu mulut, jadi dia langsung mencibir. Sungguh pemikiran yang bodoh. Kamu tidak bisa menjamin bahwa bahan Beyonder pada makhluk Beyonder adalah yang kamu butuhkan dan kamu bisa menjualnya. Sebaiknya kamu menjinakkannya dan mengarahkannya untuk menjadi penolongmu, yang akan meningkatkan kekuatanmu beberapa kali lipat. Saat ia berbicara, suaranya perlahan melembut. Ia merasa seolah telah mengungkapkan suatu rahasia penting. Sialan, kenapa aku tidak bisa mengendalikan mulutku ini? Apoteker itu seolah menamparkan hatinya sendiri. Seperti dugaanku. Klein mengangguk tanpa jelas. Tak diragukan lagi, permintaan apoteker itu tidak terpenuhi. Sebagian besar peserta di sini adalah Beyonder urutan rendah, dan status mereka di Backlund tidak terlalu menonjol. Dengan kebutuhan mereka untuk relatif waspada, sampai-sampai hampir tidak bisa mempertahankannya, jadi bagaimana mungkin mereka bisa membesarkan makhluk Beyonder secara berlebihan? Lebih lanjut, yang lebih penting adalah fakta bahwa makhluk Beyonder liar biasanya bermusuhan dengan manusia. Setiap pertemuan biasanya akan mengakibatkan kematian salah satu dari mereka. Jadi jika seseorang ingin menangkap mereka hidup-hidup, mereka harus memiliki tim yang cukup kuat atau cukup kuat untuk mengalahkan musuh. Tentu saja, ini tidak mengecualikan Beyonder tertentu yang memiliki kemampuan khusus yang cocok untuk situasi seperti itu. Setelah sedikit kecewa, apoteker itu terbatuk ringan dan berkata, "Saya membawa beberapa botol obat. Kalian semua tahu efeknya. Kalau mau, kalian bisa bicara saat pertemuan hampir selesai. Beberapa obat untuk mengobati luka, mengamuk, dan meningkatkan kemampuan seseorang dalam hal itu." Klein diam-diam mengejek. Ia terkekeh dan memberikan saran. Kamu bisa membeli formula urutan 9, menemukan bahan Beyonder yang sesuai, lalu meramu ramuan untuk memberi makan hewan yang kamu suka. Dengan cara ini, kamu akan memiliki makhluk Beyonder urutan 9, dan kamu juga bisa terus mengembangkannya dengan ramuan-ramuan berikutnya. Tentu saja, hal itu dibangun atas dasar bahwa Anda cukup kaya dan mampu menghadapi orang-orang cacat yang kehilangan kendali. Apoteker itu tertegun beberapa detik. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Luar biasa sekali. Menabung dan mencari bahan-bahan Beyonder saja sudah cukup sulit bagi saya. Kemungkinan besar hewan juga akan kehilangan kendali setelah mengonsumsi ramuan. Saya perlu beberapa kali sebelum berhasil. Seseorang yang bisa melakukan ini pasti punya tambang atau punya bank. Nona Justice di klub tarot kita kemungkinan membesarkan makhluk Beyonder." Klein tiba-tiba merasa kasihan terhadap apoteker. Jika seseorang ingin mengabaikannya hanya demi menghasilkan uang, apoteker adalah yang paling mudah di antara para Beyonder urutan rendah untuk mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar. Masalahnya, mereka juga mudah menjadi sasaran para Beyonder resmi. Setelah beberapa transaksi atau transaksi yang gagal, Klein mendengar suara yang sengaja diredam. "Aku hanya membawa satu senjata Beyonder kali ini. Ada 50 peluru dengan efek berbeda. 20 di antaranya diukir dengan label dan simbol domain matahari, membentuk jimat yang lengkap. Peluru ini dapat digunakan untuk memurnikan monster yang berhubungan dengan hantu. Peluru ini menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada Wraith dan bayangan, sehingga disebut peluru pemurnian. Ada 20 peluru lain yang ditujukan untuk makhluk korup, yang dikenal sebagai peluru pemburu iblis. 10 peluru lainnya adalah peluru untuk melawan monster jahat, yang dikenal sebagai peluru pengusir setan. Efeknya dapat bertahan selama 18 bulan atau lebih.
50 peluru untuk 500 pon atau formula ramuan barbarian. Itu akan disertakan dengan revolver dengan kaliber yang sesuai. Mereka memang membuat peluru serupa sesuai saran saya terakhir kali. Sepertinya, peluru itu lebih rumit daripada senjata Beyonder biasa. Mereka butuh waktu lama hanya untuk membuat satu set. Klein tidak memberi kesempatan kepada yang lain dan langsung berkata, "Aku punya formula ramuan barbarian." Pada saat ini, seorang pria yang agak tinggi menawarkan harga 550 pon. Pada zaman ini, revolver adalah senjata Beyonder yang paling nyaman untuk digunakan dan dibawa. Suara wanita yang tersembunyi itu dipenuhi kegembiraan yang tak terpadamkan saat ia berkata, "Pak, maaf. Saya lebih suka formula barbarian. 600 pound. Pria itu menaikkan tawarannya lagi. "Bukan, ini bukan soal uang." Wanita yang disokong artisan itu melirik Klein. "Setuju, tapi tolong berikan formulanya ke Pak Tua Mata Kebijaksanaan untuk diaktakan." "Fiuh, untung saja aku dapat kartu Kaisar Kegelapan. Kalau tidak, kalau aku ketemu orang yang bisa menaikkan harga sekejam itu, aku pasti sudah rugi banyak hari ini." Klein menggulung jubahnya, mengeluarkan formula barbarian yang sudah lama ia tulis dari saku dalamnya, lalu membukanya untuk melihatnya. Barbarian urutan 8. Bahan utama, rumput kegilaan, kristal tanduk inti badak darat. Bahan pelengkap, 1 buah walnut berbutir halus, 1 buah rumput lebah wangi, 10 ml ekstrak yang diperoleh dari perendaman kulit kayu poplar, 100 ml minuman keras. Setelah memastikan kebenarannya, Klein melipat kertas itu dan menyerahkannya kepada petugas. Sama seperti sebelumnya, mata kebijaksanaan mengeluarkan cincin bertatakan banyak berlian kecil. Ia menirukan kekuatan Beyonder seorang notaris dan memastikan bahwa formula itu benar. Mendengar lelaki tua itu menyatakan bahwa rumusnya sah, perempuan yang disokong artisan itu menghela napas lega dan mengeluarkan sebuah kotak besi persegi seukuran telapak tangan. Setelah petugas memberikan formula itu kepadanya, ia dengan bersemangat membukanya dan membacanya beberapa kali, seolah ingin langsung menghafalnya. Sementara Klein, ia membuka kotak itu dan mengamatinya. Ada 3 tumpukan peluru di dalam kotak logam itu. 1 tumpukan berkilau keemasan samar, seolah baru saja diambil dari air panas. Tumpukan lainnya seluruhnya berwarna perak dan dipenuhi pola, dingin namun sakral. Tumpukan dengan peluru paling sedikit memancarkan kilau keemasan di tengah warna kuningannya. Ia samar-samar bisa melihat beberapa label dan simbol terukir di atasnya. Ya, itu asli. Klein memiliki kemampuan untuk menilai peluru di bidang mistisisme. Ia menutup tutupnya dan menyimpan benda itu di saku di bawah jubahnya. Sedangkan untuk revolver gratis, tidak ada yang istimewa. Bodinya berwarna kuningan tua, dan gagangnya terbuat dari kayu kenari. Karena sarung pistol di ketiaknya juga hilang saat ia diperiksa polisi, Klein harus mengikatkan revolver itu di pinggangnya dan menutupinya dengan pakaiannya. Setelah menyelesaikan transaksi, dia melihat sekeliling ruang aktivitas dan sengaja meninggikan suaranya. "Aku butuh benda pemurnian yang kuat seperti air suci matahari dan lambang suci matahari. Saya bisa membelinya dengan emas, atau saya bisa menggunakan rumus sebagai alat tukar, seperti urutan setelah barbarian, Bribel." Tentu saja, jika ada pertanyaan seputar mistisisme dan dunia Beyonder yang perlu dijawab, saya juga bisa mencobanya, tapi saya tidak bisa menjamin bisa menjawabnya. Sambil mendengarkan, sang apoteker melebarkan matanya. Ia merasa inilah anak yang beruntung. Namun, ia baru saja menjadi Beyonder belum lama ini. Jadi bagaimana ia bisa mendapatkan begitu banyak barang berharga?
Semakin ia memikirkannya, semakin ia menggertakkan giginya, merasa seolah-olah ia telah membuat pilihan yang salah saat itu. Keberuntungan adalah hal yang paling penting. Wanita yang membeli formula Barbarian itu tak kuasa menahan diri dan hampir berkata dengan suara aslinya, "Aku tidak punya apapun yang kau butuhkan. Tapi aku bisa membayarmu tunai. 800 pound. Klein menelan kata kesepakatan yang hampir diucapkannya. Ia berpikir sejenak sebelum terkekeh. Saya hanya menerima barter untuk saat ini. Saya kemungkinan besar akan kembali untuk pertemuan berikutnya. Anda bisa mencari barang-barang yang relevan terlebih dahulu. Untuk saat ini." Wanita itu merenungkan kata itu dan mengangguk perlahan. "Baiklah." Setelah itu, tak seorang pun berkomentar, dan kebutuhan Klein pun tak terpenuhi. Di Backlund, di kerajaan Lon, para penyembah matahari abadi yang berkobar dapat dianggap sesat, sehingga hanya sedikit barang semacam itu yang beredar di luar jalur resmi. Klein sedikit kecewa, tetapi ia tidak terlalu khawatir. Ia punya rencana alternatif. Dia ingat dengan jelas bahwa Nona Sio pernah mencari seorang penganut Beyonder dari matahari abadi yang berkobar untuk pemurnian. Dan wanita yang menginginkan formula Briber pasti akan secara aktif mencari barang yang diinginkannya. Klein berhenti berbicara dan mendengarkan percakapan berikutnya. Ketika pertemuan itu hampir berakhir, seorang peserta bertubuh rata-rata tanpa ciri-ciri khusus mencubit topeng besi di wajahnya dan berkata dengan suara bariton yang dalam, "Saya butuh kelenjar sutra laba-laba Black Widow dewasa." "Kelenjar sutra laba-laba janda hitam dewasa?" Kedengarannya familiar. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Klein sedikit mengernyit. Tanpa menggunakan ramalan, ia berusaha keras mengingat di mana. Tiba-tiba, dia teringat sumber perasaan yang dikenalnya itu. Itu adalah salah satu bahan utama untuk iblis kesenangan. Lord of the Mysteries bab 335, menjelajahi jalan Verdi. Kenikmatan adalah urutan 6 dari jalur iblis. Klein telah mendapatkan formula lengkapnya saat ia menyalurkan roh Madam Sharon. Meskipun biasanya sulit untuk mengingat detail persisnya, dan ia harus mengandalkan bantuan ramalan mimpi untuk mengingatnya, hanya dengan mendengar bahan utamanya saja sudah cukup untuk memberinya rasa familiar dan membuatnya membentuk koneksi. Dia tidak dapat menahan diri untuk melirik ke arah pembeli, memastikan bahwa dia adalah laki-laki dilihat dari warna kulit, bentuk tubuh, suara, dan fitur wajah yang tidak ditutupi topeng. Urutan sebelum iblis wanita kenikmatan adalah penyihir. Terlepas dari jenis kelamin mereka, selama mereka melewati itu, mereka semua akan menjadi wanita. Orang ini jelas bukan seorang penyihir. Dia belum menjadi penyihir. Jadi mengapa dia membeli bahan utama iblis wanita kenikmatan? Mungkinkah dia membantu seseorang membelinya? Apakah dia sekutu penyihir atau bawahan yang setia? Namun, sebagai organisasi rahasia yang cukup kuno, sekte iblis wanita seharusnya tidak kekurangan bahan-bahan yang sesuai. Dengan sifat alami mereka, wajar saja jika mereka menggunakan karakteristik Beyonder yang ditinggalkan oleh mantan anggota untuk meramu ramuan tersebut. Apakah penyihir di balik pembeli kehilangan koneksinya dengan organisasi tersebut? Dengan pemikiran ini, Klein terdorong untuk mengikutinya. Namun, setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia mengurungkan niatnya. Mengabaikan pertanyaan tentang bagaimana ia bisa melewati langkah-langkah pencegahan mata kebijaksanaan dan mengunci jejak pihak lain, hanya fakta bahwa situasi pihak lain tidak diketahui. Dan karena ia tidak punya waktu untuk melakukan ramalan, sudah cukup baginya untuk memilih mengikuti kata hatinya. Bagaimana jika bukan hanya ada satu penyihir, melainkan seorang Beyonder yang jauh lebih kuat?
Lagi pula, merupakan hal yang baik bagi para penyihir untuk maju ke iblis wanita kenikmatan. Yang pertama akan menyebabkan bencana dan melukai banyak orang tak berdosa. Tetapi begitu mereka maju ke yang kedua, tujuan mereka akan terfokus pada kenikmatan. Sederhananya, masyarakat akan menjadi kurang berbahaya, gumam Klein. Kelenjar sutra laba-laba Black Widow dewasa sudah dianggap relatif mahal dan merupakan bahan beyonder yang langka. Kelenjar ini sama seperti kelenjar pituitari bermutasi milik pemburu berwajah 1000 dan karakteristik bayangan berkulit manusia yang dibutuhkan Klein untuk naik ke urutan 6. Harganya hampir setara dengan setengah rumah di ibu kota, sehingga pembelinya tidak menerima respons yang memuaskan. Tepatnya, tidak ada seorang pun yang menanggapi. Suasana pertemuan itu menjadi hening hingga sang apoteker bertubuh gemuk mulai menjajakan obat yang dibawanya. Setelah beberapa kali uji coba, ia mendapatkan cukup banyak pelanggan tetap. Dalam waktu kurang dari 3 menit, ia telah menjual semua barang yang bisa dijualnya dan mengumpulkan lebih dari 50 pound tunai. Saat Eye of Wisdom mengumumkan berakhirnya pertemuan, setiap peserta pergi melalui jalur yang berbeda, dengan urutan dan interval yang berbeda. Klein berada di tengah, dan setelah sampai di jalan terpencil, ia melepas penyamarannya dan segera berangkat ke Isborough, tiba di Black Palm Street pada malam yang dingin dan berbau busuk itu. Dalam perjalanan, ia membeli sarung pistol di ketiak. Ia memasuki apartemen 1 kamar tidur sewaannya. Tanpa jeda, ia mengeluarkan revolvernya dan membuka kotak logam berisi peluru beyonder. Ia kemudian mengeluarkan 2 peluru pemurnian, 2 peluru pemburu iblis, dan 1 peluru pengusir setan. Kemudian, ia memasukkan peluru-peluru itu satu persatu ke dalam bilik. Sambil berpose, ia menguji perasaannya dan apakah ia bisa menembak dengan normal. Klein memasukkan revolver ke ketiaknya dan menyibukkan diri dengan persiapan lainnya. Misalnya, ia memeriksa apakah ada yang aneh pada mata hitam di kotak rokok besi. Ia juga meletakkan peluit tembaga azik di dalam kotak logam berisi peluru, dan dengan bantuan bubuk malam kudus, ia menciptakan dinding spiritualitas tersegel yang menempel di permukaan kotak, melengkapi perisai peluit tembaga kuno yang rapuh itu. Setelah memastikan bentuk dan posisi ketiga jimat itu, Klein melangkah di atas kabut kelabu untuk meramal. Kemudian, ia mengenakan topinya dan keluar lagi. Sasarannya adalah Jalan Verdi nomor 32 yang berada di selatan jembatan. Di sanalah pencuri menemukan kunci utama. Mungkin ada petunjuk tentang formula apprentice atau petunjuk tentang benda-benda terkait di sana. Klein sudah lama ingin menjelajahi tempat itu, tetapi ia curiga bahwa pria yang meninggal secara tragis itu telah berubah menjadi makhluk seperti hantu. Ia tidak berani bertindak sampai ia membeli peluru pemurni. Seorang pesulap tidak akan pernah tampil tanpa persiapan. Sebelum kereta bawah tanah uap, moda transportasi paling ekonomis, berhenti beroperasi. Klein tiba di selatan jembatan sebelum pindah ke kereta umum dan tiba di dekat Jalan Verdi. Malam sudah larut, dan gerimis dingin menyelimuti Backlund. Hampir tidak ada pejalan kaki di jalan, dan cahaya lampu gas kabur oleh cairan di kaca, membuat segalanya tampak seperti mimpi. Klein mengitari area tersebut dan mengamati situasi unit 32. Ia berjalan ke sisinya, naik ke lantai 2, dan dengan mudah memasuki bagian dalam target dari pintu balkon yang jelas-jelas tidak bisa ditutup oleh pencuri sebelumnya. Dia tidak membawa kunci utama, karena takut barang itu akan menimbulkan reaksi berantai yang tidak biasa di sini. Tata letak rumah itu sangat normal. Sebuah koridor yang menghubungkan kedua balkon membentang di seluruh lantai 2. Terdapat kamar tidur,
kamar mandi, solarium, dan ruang aktivitas di sisi-sisinya. Dengan bantuan cahaya bulan merah tua yang bersinar dari balkon, Klein melihat semua pintu telah terbuka. Berbagai macam barang berserakan di tanah. Seharusnya itu hasil dari pencuri sebelumnya. Dia tidak bisa mengambil semua barang, jadi dia hanya bisa mencari yang paling berharga. Namun, dengan kunci utama, dia tidak perlu membuka pintu. Klein memeriksa ruangan satu persatu, mencari benda-benda yang mungkin berhubungan dengan mistisisme. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Klein yang bersarung tangan hitam tiba di tangga tanpa hasil apapun. Saat dia melangkah 2 langkah ke depan, tiba-tiba sebuah sosok muncul di hadapannya. Sosok itu menempel di dinding di sudut tangga, punggungnya menghadap Klein. Rambut hitamnya begitu lebat hingga hampir menutupi lehernya. Klein, yang telah lama mengaktifkan spirit vision-nya, bahkan tidak sempat mengamati. Karena sosok itu tiba-tiba bergerak. Lehernya berderit saat dia menoleh sementara punggungnya tetap menghadap lantai 2. Di tengah-tengah cahaya merah tua yang samar, lemah, dan ilusif. Mata sosok itu melotot keluar dari rongganya, dipenuhi rasa takut. Buk, buk, kedua bola mata itu menyentuh tanah. Bang! Kepala sosok itu jatuh dari lehernya dan menghantam tangga kayu. Dia sudah lama meninggal, dia tanpa pancaran spiritualitas apapun. Klein menyaksikan dan menilai dengan tenang, seolah-olah apa yang baru saja terjadi adalah lelucon. Ia menebak dari rincian pakaian hitam tua pria itu dan jumlah kamar yang terbuka di lantai 2, dan ia memutuskan bahwa ini adalah pencuri lain yang telah mengunjungi rumah itu setelah pencuri sebelumnya. Sayangnya, dia tidak seberuntung itu. Mungkinkah kunci utama sebenarnya menahan bahaya di sini? Dan ketika kunci itu diambil, kekacauan pun terjadi. Klein menarik revolvernya, menyesuaikan posisi bilik peluru, dan mengokang revolvernya. Ia menaiki tangga menuju mayat. Dia berjongkok dan memeriksanya sebentar, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun selain fakta bahwa lehernya telah terpelintir. Setelah merenung beberapa detik, Klein menegakkan tubuhnya dan dengan hati-hati menuruni tangga. Meskipun berdiri di tangga kayu, ia tidak mengeluarkan suara berderit. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Setelah menuruni tangga, ia sampai di tanah. Di depannya terbentang koridor yang menghubungkan kedua sisi. Cahaya bulan merah menyala masuk, membentuk garis luar balkon. Pintu-pintu di kedua sisi koridor terbuka lebar, memperlihatkan pemandangan berantakan dengan barang-barang berserakan. Tidak ada ruang tamu, ruang makan, atau dapur di sini. Ini lantai 2. Klein turun dari lantai 2, hanya untuk kembali ke lantai 2. Sepanjang proses, dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Klein tidak panik saat ia perlahan berbalik. Di belakangnya, ada tangga menuju ke bawah. Maksudku, kemampuan spesialku hanya bisa menahan serbuan kekuatan Beyonderku melalui penggunaan kekuatan Beyonder seperti mimpi dan penyaluran roh. Atau agar aku menyadari bahwa lingkungan tempatku berada bukan milik dunia nyata. Aku akan tetap dipengaruhi oleh halusinasi. Klein mengeluarkan kotak korek apinya dan mengeluarkan beberapa korek api dengan tangan yang membawa pistolnya. Dia terus turun sambil melemparkan korek api setiap beberapa anak tangga. Sekali lagi Klein tiba di sudut tangga dan melihat mayat dengan kepala terpisah dari tubuhnya. Pada saat ini, angin dingin bertiup di belakang lehernya, menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Ayah, Klein menjentikkan jarinya, dan api merah membumbung dari belakangnya, membumbung ke langit-langit. Api itu tampak seperti monster yang memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, tetapi api itu tidak membakar apapun.
Klein hendak berbalik dan melihat dengan penglihatan rohnya ketika tubuhnya tiba-tiba membeku, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam danau yang membeku di musim dingin. Dia tidak dapat menahan gemetar saat tangan kirinya perlahan meraih lehernya saat dia dengan paksa menekan lehernya. Pada saat itu, Klein mendesah pelan. Dia memasukkan tangan kirinya ke dalam saku, menyingkirkan dinding spiritualitas, dan membuka kotak logam yang berisi peluru. Selanjutnya, dia memegang peluit tembaga Azik, mengeluarkannya, mengocoknya, dan melemparkannya ke udara di atas tangga. Dalam sekejap, dia merasakan dingin dan kaku di tubuhnya hilang. Dalam persepsi spiritualnya, massa yang jahat dan dingin melompat keluar seperti anjing yang mengambil bola saat menerkam peluit tembaga Azik. Klein tersenyum, mengangkat tangan kanannya, membidik peluit tembaga, lalu menarik pelatuknya. Ia berkata lembut, "Sampai jumpa." Bang! Peluru pemurni berwarna emas pucat itu melesat keluar dan secara tepat mengenai benda dingin dan tak jelas itu. Teriakan mengerikan terdengar saat api keemasan membentuk siluet manusia di udara. Di bawah cahaya terang dan hangat, semua rasa dingin dan kejahatan dengan cepat menghilang. Dentang! Peluit tembaga Azik mendarat di tanah, memantul beberapa kali, dan menggelinding ke ruang tamu di lantai pertama. Ketika Klein melihat sekeliling, ia menyadari bahwa keadaan kini jauh berbeda. Misalnya, kepala mayat tidak terpisah dari tubuhnya. Ia telah mencekik dirinya sendiri dengan tangannya sendiri. Heh, memang mudah kalau sudah siap. Klein terkekeh dan menuruni tangga lagi. Ia berhasil mencapai lantai pertama dan mengambil peluit tembaga Azik. Ia lalu mengayunkannya 2 kali untuk melihat apakah ada hantu atau bayangan lain di sana. Setelah memastikan tidak ada masalah lagi, dia memutuskan untuk langsung menuju ke ruang bawah tanah. Saat ia menuruni tangga dan melewati pintu, ia melihat gambar yang ia lihat dalam ramalan mimpinya. Ia melihat buku catatan coklat di atas meja panjang. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.